Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NPM C1A0 17042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kaur tahun 2014 sampai tahun 2018. Sebenarnya saya menggunakan ada 6 tahun. Untuk tahun 2013 itu sebagai tahun dasar dan tahun 2014 sampai tahun 2018 itu sebagai tahun penelitian. Lalu untuk yang melatar belakangi saya sendiri, mengapa saya mengambil judul ini, karena dari beberapa data yang sudah saya cari sebelumnya, saya menemukan bahwasannya berdasarkan data BPS per September 2018, Kabupaten Kaur merupakan kabupaten termiskin kedua setelah Selumah, yang dimana persentase kemiskinan di Kabupaten Kaur itu sebesar 19,40%. Nah, tetapi walaupun demikian, dari data yang sudah saya olah sedikit untuk mencari pertumbuhan ekonominya, ternyata pertumbuhan ekonomi PDRB di Kabupaten Kaur itu lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB atau perekonomian di Provinsi Bengkulu sendiri. Dan itu membuat saya semakin penasaran tentang apa saja sektor-sektor unggulan yang berperan dalam peningkatan PDRB tersebut. Dan sebenarnya mungkin nanti ketika sudah penelitian ini sudah selesai, mungkin akan ada lanjutan penelitian mengenai apa yang menyebabkan Kabupaten Kaur pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi masyarakatnya masih cenderung miskin dan masih terkategorikan menjadi kabupaten termiskin nomor 2 di Bengkulu. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk di Provinsi Bengkulu dan di Kabupaten Kaur dengan mengambil tahun sebanyak 6 tahun, yaitu 2013 sampai dengan tahun 2018, yang dimana tahun 2013 itu menjadi tahun dasar analisis saya dan 2014 sampai 2018 itu menjadi tahun penelitian, yang dimana saya mengambil 5 tahun untuk penelitian ini. Dan sedangkan untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu bagaimana struktur ekonomi di Kabupaten Kaur, lalu yang kedua sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kaur, dan yang ketiga yaitu adalah bagaimana laju pertumbuhan sektor unggulan di Kabupaten Kaur. Nah, sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini sendiri, secara teoritis, saya mengharapkan adanya kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu atau teori, khususnya dalam literatur ekonomi regional terkait dengan sektor unggulan, sektor ekonomi, dan proyeksi PDRB pada suatu daerah. Dan secara praktisi, saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan pemerintah dalam melakukan pengembangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dan pada kasus ini dikhususkan untuk pengembangan daerah Kabupaten Kaur. Dan juga untuk di tinjauan pustaka pada penelitian sendiri, yang pertama itu ada teori pertumbuhan ekonomi, yang mana menurut Todaro itu adalah penambahan kapasitas dalam waktu yang panjang sehingga dapat menyediakan berbagai kebutuhan barang ekonomi kepada penduduk daerahnya. Dan juga ada teori pembangunan ekonomi, yang dimana pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan pemerataan pendapatan. Dan juga ada teori basis ekonomi, yang dimana terdiri dari sektor basis dan non basis, dan juga ada location question atau LQ, dan juga nanti akan ada SIFSAR, yang dimana SIFSAR ini adalah teknik kuantitatif yang digunakan untuk suatu perubahan struktur ekonomi di suatu daerah, dan kali ini menganalisis untuk daerah Kabupaten Kaur. Dan untuk metode penelitian dari penelitian saya ini, saya menggunakan jenis dan sumber data, yaitu saya menggunakan jenis deskriptif kuantitatif, yang dimana dengan tujuannya menganalisis sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Kaur. Dan juga sumber data, saya menggunakan sumber data sekunder, di mana saya memperoleh data tersebut dari situs resmi BPS untuk Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Dan juga untuk metode analisis, saya menggunakan analisis SIFSAR, analisis static location, dan dynamic location question, yang dimana dalam SIFSAR ini nanti sendiri akan terlebih dahulu dicari dampak real pertumbuhan ekonomi daerah, lalu pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi, pergeseran proporsional, dan juga keunggulan kompetitif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga dengan adanya penelitian ini kita sama-sama saling mengetahui bahwasanya apa saja sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kaur, sehingga nantinya dapat menjadi landasan bagi para pengambil keputusan atau kebijakan yang ada di Kabupaten Kaur untuk meningkatkan perekonomian pada daerahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.